Selamat pagi, saudara terkasih, para umat pemenang. Selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan sehat. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, apapun keadaan kami hari ini, kami tetap mau puji dan sembah Engkau. Mari Bapa, urapan alam mengalir di tempat kami masing-masing. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari saudara, kita naikkan pujian dengan sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya, kita beriman akan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Karena saat kita menyembah Dia, mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Mari terus sembah Dia, Allah yang sangat luar biasa mengasihi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan tak beri yang setia dan percaya. Oh, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, mari katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Oh, kami sembah Engkau, Allah yang setia. Haleluya, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, mari sembah Dia, naikkan syukurmu kepadanya, naikkan sembahmu kepada Yesus, Allah yang berkasa. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang dahsyat. Mari sembah Yesus Tuhan. Glory bagimu Yesus. Terima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Haleluya.
Mari sekarang kami membuka hati kami, pikiran kami mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami. Jamah setiap hati, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menyebut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, para umat pemenang. Salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sama-sama kembali bisa memuji menyembah Tuhan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita satu firman Tuhan tentang kebenaran yang berkaitan dengan pengampunan. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut tradisi ada kebiasaan pada saat itu orang-orang Yahudi jika ada orang bersalah kepada dirinya itu harus mengampuni minimal sampai 3 kali. Jadi menurut kebiasaan mereka harus mengampuni sampai 3 kali. Petrus datang kepada Tuhan Yesus dan dia berkata, Guru, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa atau kesalahan terhadap aku? Petrus kemudian menambahkan seakan-akan dia menjadi orang yang sangat rohani. Dia katakan sampai 7 kali. Seperti tadi saya sudah katakan harusnya menurut kebiasaan mereka 3 kali. Ini sampai 7 kali berarti sudah melampaui dari yang biasa, saudara. Nah, yang mengagetkan, Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, bukan sekedar 7 kali, apalagi sekedar 3 kali. Bukan. Aku berkata kepadamu, harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jadi saudara-saudara kalau kita hitung-hitung 70 kali 7 kali. 490 kali. Saudara-saudara, sungguh sesuatu yang luar biasa. Bagi orang yang tidak biasa mengampuni itu pasti sangat berat. Nah, sekarang yang jadi hal yang perlu kita perdalam adalah apa makna dari perkataan Tuhan Yesus sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya arti kalimat Tuhan Yesus ini adalah setiap orang percaya, setiap anak Tuhan itu harus punya kebiasaan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Jadi kalimat 70 kali 7 kali artinya adalah Petrus harus senantiasa, harus selalu mengampuni setiap orang yang berbuat salah kepadanya. Setiap anak Tuhan, setiap murid Kristus dituntut untuk selalu mengampuni. Tidak peduli berapa kali orang berbuat kesalahan kepadanya. Sebagai orang percaya atau sebagai murid Kristus, Tuhan Yesus mau kita menjadi orang yang selalu mengampuni. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah makna dari 70 kali 7 kali. Artinya kita selalu harus terbiasa. Ketika ada orang berbuat salah kepada kita, kita harus selalu melepaskan pengampunan kepada dia. Itulah yang disebut dengan kemurahan hati. Saudara-saudara, kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan dalam pelajaran yang lain Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Tentu saya berharap ini tidak kita artikan secara fisik, secara
Artinya saudara, kalau kita ditampar oleh orang sebelah kanan pipi kita, kita sodorkan lagi nih sebelah kiri gitu ya. Maknanya bukan seperti itu bahasa kiasan. Artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, kalau dalam hukum Musa, orang dulu diajarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya kalau ada orang berbuat sesuatu kesalahan, dia pantas dibalas dengan kesalahan yang sama. Boleh dikata ini sebetulnya hukum keadilan. Jahat bisa dibalas dengan jahat. Tetapi Tuhan Yesus memberkati dan memberikan kita hukum kasih. Dia katakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Artinya selain memberikan pengampunan, kita harus memberkatinya. Saudara-saudara, satu pelajaran, satu hukum yang tentu kita tahu tidak mudah. Untuk mengampuni 70 kali 7 kali atau memiliki kebiasaan selalu mengampuni orang saja, itu sudah berat buat kita. Apalagi kalau kita orang berbuat salah, bukan hanya sekedar kita ampuni, tapi kita balas dia dengan kebaikan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang memang cukup berat, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kita bisa berkata, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dalam konteks kalau kita ingin sesuatu, kita ingin melihat mujizat, kita ingin melihat kesembuhan, kita ingin melihat terobosan-terobosan, kita bisa berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi saya percaya, melakukan apa yang Tuhan perintahkan ini juga, tidak ada yang mustahil buat orang percaya. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan. Saudara-saudara, sekali lagi, bukan berarti kalau kita ditampar pipi kanan, kita kemudian memberikan pipi kiri untuk ditampar. Maksud ayat itu adalah ketika kita dilakukan tidak adil, dilakukan orang berbuat salah kepada kita, lepaskan pengampunan. Ampuni dia. Biasakan mengampuni 70 kali 7 kali. Tetapi setelah itu, doakan juga dia. Lepaskan berkat. Itulah yang dimaksud kita memberikan pipi kiri. Kalau ada orang berbuat jahat, jangan balas dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Kalau orang menampar kita, bukan berarti kita balas lagi menampar dia, tetapi kita berdoa buat dia. Saudara-saudara, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, bagian kita adalah mengampuni. Dan kita juga belajar semakin lebih lagi, yaitu mendoakan dia. Saudara-saudara, intinya kembali kepada pertanyaan Petrus berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Jawaban Tuhan Yesus adalah 70 kali 7 kali. Artinya kalaupun ada hari ini ada orang yang berbuat salah kepada kita, kepada saudara, atau kepada kami, kepada saya, berapa kali pun dia melakukannya, mari kita melepaskan pengampunan. Mengampuni bukan menjadikan kita orang yang bisa diperalat. Saya pernah mendengar ada orang datang pada saya, dia berkata, Pak, katanya orang Kristen punya kasih ya Pak. Oh ya, harus, yang sejati anak Tuhan harus punya kasih. Kenapa Pak? Saya pinjam duit, memang saya belum bayar, tetapi saya pinjam lagi nggak dikasih Pak. Katanya kasih Pak, berarti nggak ada kasih. Saudara-saudara, saat seseorang datang meminjam uang sama kita, lalu dia tidak bayar, sebutlah dia nggak mampu atau memang belum mau bayar, ya sudah, ampuni. Jangan kita membenci. Tetapi soal mau meminjam lagi, persoalan kita berikan lagi atau tidak, itu persoalan yang namanya hikmat. Kita bukan menjadi orang yang bodoh ketika mengampuni orang. Kita berkata, sudah, daripada saya tagih-tagih kamu terus, yang dulu, yang kemarin kamu nggak bisa bayar, membuat saya menjadi nggak bisa tidur, sakit hati, benci, dan marah. Udahlah, saya relakan. Tetapi kalau mau meminjam lagi, itu urusan
lain, saudara-saudara. Artinya kasih pengampunan itu melupakan orang yang bersalah. Orang yang melakukan kesalahan kepada kita atau kejahatan kepada kita. Tetapi untuk bisa diulangi lagi, kita juga harus menjadi orang yang tidak sembarangan mengasihi. Kasih juga menegur. Kasih juga menasihati. Saudara-saudara, hari ini intinya makna dari 70 kali 7 kali adalah kebiasaan mengampuni. Sebagai orang percaya, kita harus punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Tuhan Yesus memberkati, biarlah kebiasaan kita menjadi kebiasaan yang sama dan serupa dengan Yesus. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Datanglah kepada Tuhan dan bersyukur. Kita semua punya kekuatan dari Tuhan. Kita bersama-sama menjadi orang yang memiliki kebiasaan ilahi. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di kekuatan kami melakukan firman. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh, betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Terima kasih Tuhan, oh kami bersyukur Yesus atas kasih pengampunan-Mu. Ajar kami Tuhan, oh, untuk dapat mengampuni seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada hari ini Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh dapat mengampuni seperti kami sudah diampuni oleh Engkau Tuhan. Oh, beri kami kekuatan Tuhan atas segala luka hati, kecewa hati, sehingga kami dapat mengampuni orang-orang yang mungkin bersalah kepada kami Tuhan. Terima kasih melalui pengajaran-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bentuk semakin indah lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada hari ini juga kami mau datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kalau kami masih ada, Kau izinkan sampai dengan hari ini Tuhan, kami percaya ada rencana yang indah dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan Kau pimpin langkah kami, agar kiranya setiap langkah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahkan boleh Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jadikan kami
kami saluran berkat bagi banyak orang di luar sana Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan Bapa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan buat kami semua yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup kami. Apapun masalah itu Bapa, baik itu masalah kondisi kesehatan kami, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, beri kesehatan yang baik. Segala sakit penyakit Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa bagi kami yang mungkin mengalami masalah Tuhan Yesus. Oh, di dalam kondisi keuangan kami yang terikat utang piutang Tuhan, oh mari Tuhan lepaskan, berikan jalan yang terbaik untuk kami dapat membayar semua tagihan-tagihan kami. Ya Bapa, biar kiranya semua piutang kami Tuhan, kami tidak akan putus asa sebab kami percaya Engkau Allah yang selalu menyediakan pertolongan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bukakan tingkap langit, berkati setiap usaha pekerjaan kami, berikan kepada kami hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa, jangan biarkan kami berputus asa Tuhan, sebab kami percaya Tuhan masih ada mujizat sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih, kami serahkan juga pergumulan kami dalam rumah tangga kami Tuhan. Apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau akan selalu menyertai dan menolong kami. Kami berdoa juga buat kami yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik. Kami yang merindukan keturunan, mari Tuhan Engkau kiranya yang akan berikan keturunan-keturunan ilahi buat setiap rahim-rahim yang didoakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, campur tangan-Mu terjadi. Jangan biarkan kami semua menyerah dan berputus asa atas setiap yang sedang kami alami Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kekuatan yang baru, berikan ya Bapa kiranya hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Mari pulihkan Indonesia dari pandemi ini Tuhan. Mari berkati Indonesia dalam segala bidang kehidupannya. Terima kasih, berkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, biar kiranya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan kesehatan, dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat dunia Tuhan, di mana banyak sekali bencana alam, cuaca-cuaca yang ekstrim, dan terutama peperangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kiranya Engkau hentikan peperangan itu, biar damai sejahtera-Mu turun atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah seluruh doa kami Tuhan yang kami percaya Tuhan. Kami naikkan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudara para umat pemenang, terimalah berkat dari Tuhan. Angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat ilahi yang melampaui pikiran kita mulai saat ini sampai merenata kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh berkat dicurahkan oleh Tuhan buat kita. Mari kita yang menerima boleh berkata amin. Puji Tuhan, saudara-saudara seluruh umat pemenang, biar kiranya pada hari ini kita tetap penuh dengan sukacita, karena kita yakin sepanjang hari ini Tuhan akan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai berjumpa pada Worship in Morning yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.